Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Semoga selalu rahayu, rahayu, rahayu. Para pemirsa di rumah, ya. Kali ini saya akan melontarkan sebuah materi ya. Ini ada satu pertanyaan dan sering juga orang bertanya ya, bahwa jodoh, rezeki, takdir, kematian ada di tangan Tuhan ya. Nah, sedangkan dalam konsep agama Hindu untuk khususnya jodoh ya, perjodohan. Nah, kita mari kita simak ya dari segi perspektif agama Hindu. Nah, bagi orang-orang remaja atau yang apa ya bahkan yang sudah dewasa ya yang belum mendapatkan jodoh atau yang sedang mencari jodoh ya boleh simak video ini ya yang ada kaitannya dengan Anda-anda yang sedang kesusahan jodoh atau sedang mencari jodoh ya. Jodohnya yang mana sih yang cocok dengan saya ya. Nah, jadi banyak juga ya orang yang susah jodoh ini dia apa, wah kok susah banget ya cari jodoh ya, padahal saya kurang apa ini, ya dari segi fisik saya tidak kalah, dari segi materi saya tidak ya nggak miskin-miskin amat, saya dari segi pergaulan ya nggak kuper-kuper banget ya, terus apa yang kurang? Jadi begini, di dalam agama Hindu ya tetap kita mengacu kepada konsep hukum karma dan reinkarnasi ya. Jadi segala kehidupan ini, drama-drama yang kita lakoni, drama-drama kehidupan yang kita jalani ini tidak terlepas dari ya karma-karma yang kita jalanin ya, baik itu yang prarabdha karma ya, karma yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan di kehidupan yang sekarang ini, yang nyata ini, ya sering mendapatkan hasilnya ya di kehidupan ini juga, ya. Atau kita sudah berbuat karma, tetapi belum tentu kita mendapatkan hasilnya yang sekarang, ya. Mungkin nanti akan mendapatkan di kehidupan yang akan datang, yang disebut dengan kriya mana karma ya. Nah, kadang-kadang kita kan suka mengeluh ya. Ya, sementara orangnya sudah cantik ya, pokoknya udah seperti bintang film Hollywood lah ya. Atau bintang film Bombay India ya. Ya udah cantik, udah kaya, terus udah gitu dia banyak pergaulan ya, di mana-mana dia banyak temannya, entah itu yang laki-laki maupun yang perempuan, ya. Jadi, kadang-kadang kesulitan jodoh juga ya. Ya kan kadang-kadang khususnya di Indonesia ini kan orang yang belum punya pacar atau belum nikah di usia-usia yang sudah mapan kan kadang-kadang menjadi tekanan sosial ya. Orang selalu nanyanya kan, "Oh, sudah punya pacar belum?" Atau, "Sudah married belum?" Nanti kalau sudah nikah, "Sudah punya anak belum?" Terus kalau sudah punya anak satu, "Loh kok cuma satu?" Terus kalau anaknya 3 atau 4, "Loh kok rajin bener?" Nah ini ya susah ya. Memang kenyataan ya yang kita alamin di kehidupan di Indonesia khususnya ya. Nah itu merupakan tekanan mental ya, ya. Dan apalagi ya, misalnya dia lama merantau, terus udah gitu dia pulang kampung ya. Terus yang ditanya pertama apa? Bukan mobilnya mana atau rumahnya berapa, tetapi yang ditanya pacarnya mana atau calonnya mana atau istrinya mana. Jadi ya ini juga merupakan tekanan ya, ya buat mereka yang belum married dan lain sebagainya ya. Jadi saya berharap ya mudah-mudahan orang-orang yang tahu masalah ini ya kita jangan membebani lagi mereka kepada ya dengan pertanyaan-pertanyaan ya menurut dia itu pasti berat gitu ya. Wah ini kadang-kadang kan akhirnya dia apatis ya, males gitu ya. Ah males saya ke sana, males saya ke saudara, nanti paling yang ditanya sudah married belum, sudah punya anak belum, dan lain sebagainya. Ya, ya itu. Nah sekarang
kembali lagi kita ke permasalahannya. Kenapa ada orang yang sulit jodoh ya, padahal dia sudah, berusia gitu ya, atau yang dia tetapi sebaliknya ada juga orang yang gampang jodohnya ya. Nah, ini adalah ada kaitannya dengan, hukum karma dan reinkarnasi ya. Ada yang namanya itu, karma wasanas ya. Jadi karma yang dibawa di kehidupan di masa lampau yang dinikmati yang sekarang ya. Nah, mungkin ya, kenapa sulit jodoh, ya itu, mungkin di masa kehidupannya di masa lampau itu dia pernah mengecewakan orang, ya. Mungkin dia menyakiti hatinya ya, ya atau dia pernah ditaksir sama orang terus dia bilang ya, wah, misalnya dia udah mati-matian ya, PDKT ya, terus udah gitu dia menyakiti ya, wah, dengan kata-kata yang, aduh, yang nggak enak didengar ya, yang sampai ke lubuk hatinya ya, dendam ya. Nah itu, makanya itu ada kemungkinan ya, yang dia terima hasilnya di saat ini ya. Dia sebetulnya pengen ya dengan seseorang ya, tetapi orang itu juga nggak tahu, nggak ngerti, cuek ya. Begitu pula sebaliknya seorang perempuan, dia naksir misalnya dengan seorang cowok, tetapi dia cowoknya itu malah, bertepuk tangan sebelah ya. Jadi akhirnya nggak ketemu ya. Atau dia sudah berpacaran beberapa kali, nggak pernah cocok, putus dan lain sebagainya. Lah itu juga ada kaitannya dengan, kehidupan karma di masa lampau ya. Makanya di sini diharapkan ya kalau kita tidak setuju atau tidak cocok atau tidak ingin, mempunyai, pasangan dengan dia, ya hendaknya ya nggak usah kita menghardik, mencaci maki bahkan atau meludah ya, sorry ya, gue sorry aja ya, pacaran sama lo ya." Nah, ini sering yang saya dengar kata-kata seperti itu ya, khususnya dari pihak perempuan ya. Nah, ini hati-hati ya. Kita tidak boleh ya, menyakiti atau menghina bahkan meludah, itu luar biasa ya. Karena ini akan ada kaitannya dengan karma karma yang akan datang ya. Itu nanti akan sulit jodoh ya. Karena yang merasa disakiti itu nggak terima ya. Makanya di sini disarankan untuk menghindari kata-kata yang sifatnya menyakiti, apalagi sampai, mendalam banget ya. Jadi kasihan ya, itu yang sering terjadi ya, makanya dihindari, karena hukum karma itu benar-benar ada gitu ya. Jadi mohon tolong kalau, biar lancar jodohnya ya sebaiknya ya jangan menyakiti gitu ya. Ya meskipun kita tidak suka sama orang itu, ya tolak aja dengan dengan sopan ya, ya menghindar ya, kan banyak cara ya. Atau bahkan ada yang dablek ya, dia memakai, wah, kayak lagunya siapa, Alam ya, Alam dulu ya, cinta ditolak, dukun bertindak. Wah, itu tuh berbahaya ya. Eee, ada mbah dukun yang mengobati pasiennya ya. Nah, itu berbahaya, jangan sekali-sekali main dukun ya, untuk pemaksaan. Orang sudah nggak suka, ya sudah, ngapain ya, ngapain Anda memaksa gitu. Karena kalau Anda main dengan cara yang tidak benar, nanti hasilnya akan tidak benar ya. Jangan sekali-sekali itu ya, karena hasilnya tidak benar gitu. Nah, terus kaitannya dengan, hukum karma dan reinkarnasi ya, yang seperti saya bilang tadi bahwa itu ada kaitannya, kehidupan di, masa lampau ya. Mungkin Anda pernah bertemu di kehidupan di masa lampau ya, terus sudah gitu ketemu lagi di kehidupan sekarang ya. Anda, misalnya suka menyakiti dulu sehingga sekarang agak susah untuk mendapatkan jodoh ya. Jadi kalau untuk enteng jodoh ya memang,
Ya sekarang kita lebih banyak untuk bersedana ya, melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh agama ya seperti puasa ya, atau kita melakukan kebaikan-kebaikan terhadap orang ya, yang sudah pasti ya selalu rajin sembahyang, memohon ya, ini pasti akan datang rahmat karunia dari Tuhan ya. Kalau ini karma buruk kita sudah lewat ya atau berkurang ya, rahmat Tuhan akan datang. Ya di dalam kehidupan ini juga ya, kita dengan pasangan ya, suami atau istri, itu adalah karena kita di masa lampau itu kita pernah bertemu ya. Jadi di dalam pada waktu sang roh itu untuk lahir ke dunia ini, dia tidak bisa memilih ya. Oh dia ingin jadi ibu saya, atau saya ingin dia jadi istri saya, atau dia ingin jadi adik saya, nggak bisa. Karena itu adalah sesuai dengan drama-drama yang pernah kita lakukan di masa kehidupan di masa lampau ya. Jadi kita lahir di dunia ini, kita menemukan jodoh itu memang karena ada kaitannya dengan kehidupan di masa lampau. Kita di sini membayar hutang karma ya, yaitu karma wasanas karma bawaan masa lampau kita harus bayar di kehidupan yang sekarang ini ya, sebagai suami istri ya, dan sebagai anak ya, dan sebagai orang tua juga. Itu adalah berkaitan, kita saling membayar hutang piutang karma ya. Nah, jadi siapakah yang menentukan jodoh ini? Ya kita sendiri. Ya, kalau Tuhan itu cuma sebagai saksi. Ibaratnya di dalam sebuah pertunjukan, Tuhan itu penonton. Ya, jika kita ini bermain bagus, ya penonton akan memberikan aplaus ya, wow, tepuk tangan, selamat ya, Anda sudah bermain sesuai dengan peranan Anda sebagai antagonis ya, sebagai jagoan ya, dan lain sebagainya ya. Jadi ketika kita bermain sesuai dengan alur cerita, naskah yang dibuat, atau sesuai dengan petunjuk sutradara dan penonton puas, di sinilah kita akan dikasih gift, hadiah, karunia, anugerah oleh Tuhan ya. Jadi seperti itu. Jodoh dan pasangan itu merupakan ya bayar utang piutang karma wasanas kita ya. Karma bawaan di masa lampau yang kita bayar sekarang ini. Jadi seperti itu ya. Jadi sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Saya Wayan Mamudin dari Moksa Channel mengaturkan para Masanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om.